Saudara, hari ini PDI Perjuangan akan menggelar Rakernas kelima PDI Perjuangan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Rakernas rencananya akan dibuka langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, jam 2 siang nanti. Ada 2.000 lebih kader yang mengikuti Rakernas pada kali ini, di mana selain kader, Rakernas kelima PDI juga mengundang Ketua Umum Partai Politik Pendukung Ganjar Mahfud dan sejumlah menteri. Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, dalam konferensi hari ini menyebut sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ditentukan pada Rakernas kali ini. Di hari pembukaan Rakernas kelima PDIP, Presiden Joko Widodo dikabarkan berada di Yogyakarta pada hari Jumat ini. PLT Deputi Protokol dan Pers Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menyebut Presiden memiliki agenda internal di Istana Yogyakarta. Dalam pesan singkatnya yang disampaikan kepada tim liputan Kompas TV mengenai apakah Presiden Jokowi akan menghadiri gelaran acara Rakernas PDI Perjuangan yang dibuka mulai hari ini, PLT Deputi Protokol dan Pers mengatakan Presiden Joko Widodo pada hari ini memiliki kegiatan internal di Jogja. Bagaimana persiapan jelang Rakernas kelima PDI Perjuangan yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara? Kita sapa jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda di sana. Fedriska, selamat siang. Siapa saja kemudian Ketua Umum Parpol dan mungkin menteri yang kemudian dekat dengan PDIP yang diundang ke Rakernas pada hari ini? Ya, selamat siang Sisko dan juga saudara. Untuk Ketua Umum Partai eksternal maksud kami ini tidak akan datang atau tidak diundang oleh PDI Perjuangan karena memang seperti yang tadi dikatakan oleh Jarod di dalam konferensi pers yang tadi baru saja selesai ini, dikatakan bahwa agenda untuk Rakernas ini hanya untuk internal dari kader partai PDI saja. Jadi sehingga memang tidak diundang begitu terkait dengan ketua umum partai-partai sahabat begitu ya. Nah, meskipun demikian Sisko dan juga saudara, namun kami mendapatkan informasi bahwa ada sejumlah menteri yang akan hadir ini dalam Rakernas kelima PDI Perjuangan ini. Namun untuk nama pastinya kami masih mencoba mengkonfirmasi. Namun yang jelas tadi kami dapatkan informasi bahwa menteri-menteri ini adalah merupakan menteri-menteri yang merupakan kader dari partai PDI Perjuangan. Meskipun bisa dikatakan sebagai wakil dari pemerintahan begitu ya, namun PDI tidak ingin dikatakan demikian. Para menteri-menteri ini yang akan hadir di dalam Rakernas kelima PDI ini kapasitasnya hadir sebagai kader dari partai PDI. Nah, tadi terkait dengan Presiden Joko Widodo yang juga tidak hadir dalam Rakernas kelima PDI Perjuangan ini dikarenakan memang tadi tegas juga begitu Jarod mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan juga Gibran Rakabuming Raka ini bukan bagian dari PDI lagi. Jadi sehingga memang tidak diberikan undangan kepada Presiden Joko Widodo. Sisko. Baik, Fedriska, acara internal partai dalam Rakernas ini rencananya akan disebut sikap politik PDIP terhadap Prabowo Gibran. Apakah sudah ada keterangan resminya dari PDIP? Ya, benar sekali Sisko. Memang dalam Rakernas kelima ini ada beberapa isu yang menjadi atensi dari PDI Perjuangan. Salah satunya ini adalah sikap dari partai sendiri nanti dan kemudian terkait dengan rencana PDI terkait dengan pilkada yang akan datang. Nah, kalau misalkan terkait dengan sikap dari PDI Perjuangan terkait dengan koalisi apakah akan bergabung dengan pemerintahan atau tidak, ini kalau misalkan kita menyimak begitu ya tadi konferensi pers yang disampaikan oleh Jarod yang mengatakan bahwa hasilnya nanti akan diumumkan pada selesainya rangkaian Rakornas yang akan dilaksanakan pada 3 hari. Artinya ini pada tanggal 26 Mei mendatang. Untuk melihat ataupun mendengar keterangan lebih lanjut, mari kita simak konferensi pers berikut ini. Persoalan-persoalan yang terkait 3 persoalan pokok. Yang pertama tentang sikap politik dari PDI Perjuangan, baik secara internal maupun eksternal, merumuskan program-program kerakyatan karena PDI Perjuangan itu sumbernya, akarnya adalah rakyat, pada masyarakat, pada rakyat, utamanya tani, nelayan, buruh, pemuda, dan perempuan.
ini akan digodok. Strategi pemenangan pemilu kada 2024 yang akan dibagi ke dalam 3 subkelompok. Subkelompok pertama akan diikuti oleh DPC DPD yang perolehan suaranya lebih dari 20%. Artinya kelompok 1 itu diikuti oleh ketua sekretaris bendahara partai yang bisa mengajukan calon sendiri. Tetapi kita akan tetap bekerja sama dengan partai politik yang lain. Ya, Sisko, jadi selain dari sikap partai terkait dengan koalisi, namun pilkada juga menjadi salah satu isu yang menjadi konsentrasi dari PDI saat ini. Tidak hanya 2 isu tersebut, Sisko, namun juga terkait dengan kita nantikan juga begitu ya pidato politik dari Ketua Umum PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri pada nanti sore. Ini kalau misalkan jadwalnya kami dapatkan dari rundown ini sekitar pukul 4 sore nanti. Namun yang jelas selain juga 2 hal tadi dan juga pidato dari Megawati Soekarno Putri yang kita juga nanti ini, namun ini adalah secara garis besar pada hari ini adalah pembukaan Rakernas ini adalah terkait dengan mengevaluasi, menyerap aspirasi dari para kader dan kemudian nanti akan kesimpulannya akan disampaikan kepada kita rekan media. Sisko. Baik, terima kasih Fedriska Ananda yang melaporkan langsung dari Rakernas kelima PDI Perjuangan. Ada sejumlah kemudian hal ataupun juga isu yang dibahas, salah satunya terkait masalah sikap politik dari PDIP. Terima kasih Fedriska. Saudara, api perjuangan dari Merapen telah tiba di Jakarta, di mana api ini menjadi simbol segera dimulai Rakernas PDI Perjuangan di kawasan Ancol hingga 26 Mei nanti. Sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka ditentukan pada Rakernas kali ini. Kabar tak diundangnya Presiden Jokowi dalam Rakernas kelima PDI Perjuangan terus jadi sorotan. Keretakan hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Mega dengan Jokowi semakin kentara usai gelaran Pilpres 2024. Meski dikabarkan tak diundang ke Rakernas, Jokowi menjawab santai, urusan undangan silahkan ditanyakan ke pihak pengundang yakni PDI Perjuangan. Soal politik Pak, kemarin Bapak nggak diundang ke Rakernas PDIP, bagaimana Pak? Ditanyakan yang mengundang, jangan saya. Pak, tapi kemarin sempat akrab bertemu dengan Bu Puan di KTT BWF, Pak. Apa ada momen rekonsiliasi? Sudah lama sekali saya akrab dan baik dengan Mbak Puan. Namun, ada pemandangan menarik saat pertemuan Jokowi dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dalam perhelatan World Water Forum di Bali. Puan merespon soal kabar tak diundangnya Jokowi di Rakernas kelima PDI Perjuangan. Puan menyebut belum terundang. Padahal, sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan Presiden dan Wapres tak diundang di Rakernas karena sibuk. Yang pasti akan ada pembahasan pemenangan pilkada, konsolidasi, evaluasi, kemudian ya bagaimana kemudian posisi ke depan. Jadi Pak Jokowi memang tidak diundang atau Pak Jokowi tidak? Ya sampai saat ini belum terundang. Tapi yang jelas Presiden dan Wakil Presiden tidak diundang. Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri, dan Pak Komar pasti tidak setuju. Kamis sore, api perjuangan yang dibawa oleh sejumlah atlet sejak tanggal 17 Mei kemarin dari Merapen, Jawa Tengah akhirnya tiba di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedatangan api perjuangan ini disambut oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan kemudian dilanjutkan dengan lari bersama menuju ke lokasi diadakannya Rakernas PDI Perjuangan yang kelima di Ancol, Jakarta Pusat. Rakernas kelima ini, setelah sebelumnya kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat sisi-sisi gelap kekuasaan, maka kami menyalakan semangat dengan berdasarkan kepada semangat berdiri di atas kaki sendiri. Mengapa? Karena lari ini bukan hanya menyehatkan jiwa dan raga kita. Dengan lari kita bisa belajar bahwa seorang harus mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan terhadap ambisi kekuasaan, mengalahkan terhadap berbagai godaan gemerlapnya kekuasaan. Rakernas PDI Perjuangan akan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Mei di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap pemerintah Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka ditentukan pada Rakernas. Mungkinkah kabar tak diundangnya Presiden Jokowi di Rakernas jadi pertanda PDI Perjuangan bakal memposisikan di luar di pemerintahan? Tim Liputan Kompas TV.